Salam Bapak Ibu. Salam. Kita mulai ibadah kita. Sudah jam 5 lewat. Kita ambil saat teduh sebentar. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapak. Kita akan nyanyikan Roh Kudus kau hadir di sini. Kau
kami pada sore ini. Kami yakin dan percaya Engkau terlalu baik, Engkau lembut, Engkau kasih, Engkau penolong kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah Bapa. Urapi kami semua Bapa. Lawan kami semua Bapa. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang turut bekerja di dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Kami pasangan suami istri pada sore ini mau memuliakan nama-Mu Tuhan di kaki-Mu. Kami tahu kami tidak ada apa-apanya di mata-Mu, tapi inilah kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami pasangan suami istri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bimbing kami, arahkan kami, biar kami tidak tersesat. Tolong kami Bapa. Tangan kami Kau pegang erat-erat. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Karena begitu luar biasa Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Pada sore ini mungkin masih ada saudara kami yang belum sampai tempat ini. Kami doakan biar sama-sama untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu Bapa, untuk berlangkah lebih cepat untuk bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan itu luar biasa mengasihi kami. Dalam keadaan apapun Tuhan ada untuk kami. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami mau memulai dari awal pertengahan akhir Tuhan Yesus lawan kami semua. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biar Roh Kudus semua Allah yang bekerja di dalam ruangan ini. Hanya dalam nama-Mu kami bersujud dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya dengan alasan silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan kita kasih Tuhan? Silakan Bapak Ibu. Yuk, Mike. Oke Bapak Ibu,
tidak ada. Bapak Ibu tolong doakan Ben. Tadi pagi saya ketemu anak Pak Stephen. Tadi malam dia jam 2 panas badannya 39. Saya ketemu Bu Novita di rumah sakit Hermina Priuk itu dekat masjid di Kota Bumi. Anak itu tadi panas masih bawelnya ampun-ampun deh, aku bilang. Saya pegang juga panas. Tadi malam mau masuk ICU nggak dikasih Bu. Saya bilang BPJS kan, kenapa tidak? Dia bilang terus bayar 200.000. Dimasukin obat segini dari lubang tangkap karena dia udah 39 panasnya. Tadi pagi saya pegang juga masih panas. Tadi malam dia stres juga. Cari Gojek udah jam 2 pagi. Saya bilang kok nggak telepon saya, teleponnya Pak Martin. Kalau telepon Ibu Pendeta, saya bilang Ibu Kris kok ada mobil. Saya bilang yang Ibu Kris saya ini bukan kita mau ini ya, kita bukan ini, bukan sok apa, kita mau bantu dia. Karena dia udah 2 kali di teleponnya yang Grab ini ngomong, Pak, Ibu maaf, saya telepon Ibu kembali karena saya dipermainkan orang. Tiba-tiba saya sampai ke sana orang yang khusus itu tidak ada. Saya dibitung katanya. Terus kan Pak Stefan bilang dikompres panas badannya. Baru dia dengar, oh iya, oke Bu, saya samperin. Sampai di sini di FB ya, di IC itu masuk ke dalam itu udah 2:30 dia bilang. Saya bilang kenapa? Enggak mau bangunin Bu Pendeta, bilang minta tolong. Karena saya juga bisa, saya bilang. Pagi badan masih panas, tapi anak itu bawel ampun Bu. Saya bilang aduh, sampai orang yang berobat itu kan mau ke dokter Karisa, dokter anak itu nunggu situ. Padahal dia pakai BPJS untuk berobat ke anak bisa. Kau gini nggak bisa. Waduh, gue bilang ini gimana sih ceritanya? Pemerintah ini bayar 200.000 masuk ke IGD, tapi sebentar. Terus Pak Stephen bilang ini kami harus bayar. Saya punya BPJS. Bapak boleh cek, Ibu boleh cek ini itu karena saya kerja. Ini kan BPJS tenaga kerja. Saya dari pagi. Saya juga nggak tahu. Saya tiap sebulan sekali saya itu kontrol Bu, karena saya prostat itu dokter Binsar. Waktu itu saya prostatnya agak gede, ukur 28. Tapi belum begitu karena dokter jangan dioperasi Pak, ini pakai obat aja ngecilin. Benar sekarang udah bagus, tapi obat tetap makan sehari 1, pagi 1, sore 1, 2 biji. Dikasih 60 obatnya, 2 macam. Saya nunggu obat, saya turun dari lantai 2, dokter bisa, saya udah lihat Bu Novita, ada neneknya, ada Ben di bawah. Sakit apa? Tadi malam udah gede, tapi nggak bayar Bu. Bayar kami. Kaget saya. Harusnya nggak bayar, saya bilang Ibu kalau bayar Ibu ke rumah sakit Metro aja, saya bilang di sana malah langsung ditangani. Aduh, saya bilang doain Pak, jalan Pak sekarang masih di rumah sakit. Saya bilang lupanya Pak ke dokter Karisa, dokter anak itu di dalam mulutnya tenggorokannya amandelnya gede. Terus apa sariawan? Neneknya ngomong apa? Minggu ini 3 orang yang berulang tahun di komplek itu kasih ciki, susu kotak segala macam. Jadi makanya, waduh, kalau ke dokter itu ngomongnya tidak boleh makan teh coklat, teh kopi segala macam. Ciki itu nggak boleh pasti. Iya tadi dokternya udah ngomong nggak boleh. Begitu dia buka, wah sariawannya terus amandelnya gede lagi. Panas udah jadi. Penyakit itu kan Ibu tahu sendiri, nggak boleh makan yang ciki-ciki itu segala macam, itu panas dalam. Kata Bu Novita,
Minggu ini Pak Martin datangnya tiga orang ulang tahun, dapat bakso tiga-tiganya bawa pulang makan dia sendiri. Aduh ya, gimana namanya anak itu Pak? Dia cerita anaknya sekolah di Penabur, bukan sekolah Pak. Kalau ada orang SMA, SMP main bola dia keluar dari bola. Nah, sekarang pindah ke Mutiara malah nggak berani keluar, soalnya kunci pintunya. Lucu ya, saya bilang aduh. Jadi akhirnya pindah lagi ke Mutiara, nggak jauh dari situ ya Mutiara itu ada sekolahnya Penabur tuh masuk dalam Mutiara. Saya bilang, jadi di Penabur itu anaknya itu lari sana lari sini, orang masuk sekolah aja dia maunya main. Kami ini bener di Mutiara nggak bisa dikunci, udah duduk belajar gitu. Ya nanti kita doain bersama Bapak Ibu biar dia cepat sembuh, panasnya tinggi. Karena ya itu tadi amandelnya bengkak dalamnya sama sariawan ya. Ada yang ingin menyaksikan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita mau mari kita bangun berdiri, kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Pada sore ini kami mau datang hadirat. Sebentar hamba-Mu mau menaburkan benih-benih, biar kami bisa berbuah dan bertumbuh Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang menyertai kami, biar firman itu ada pelita kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biar hamba-Mu untuk menaburkan sore ini. Kita nyanyikan sering ku tak mengerti. Bagi
Kudus, Engkau yang bekerja di dalam hati kami dan di dalam ruangan ini, sehingga setiap firman Allah yang kami dengar mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ada di dalam berkat dari Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan ayat 15. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Untuk beberapa bulan ini kita telah belajar banyak hal tentang keterampilan-keterampilan di dalam keluarga, di dalam relasi antara suami dan istri. Kita telah belajar bagaimana memiliki keterampilan berkomunikasi. Kita telah belajar bagaimana memiliki keterampilan memiliki visi. Bagaimana juga kita memiliki keterampilan dalam kaitannya membangun hubungan. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan tentang keterampilan mengampuni. Bapak Ibu Saudara, acap kali kita mengalami gesekan, perbedaan pendapat tentang cara pandang melihat. Selalu saja kita beda pendapat satu dengan yang lain. Meskipun kita sudah membangun rumah tangga, membangun keluarga sekian puluh tahun, tapi perbedaan pendapat itu selalu muncul. Dan saya ingin katakan begini kebenarannya, selama kita hidup berpasangan ini, sebagaimana Alkitab katakan, manusia menajamkan sesamanya. Jadi selama kita berelasi berumah tangga, akan terus ada perbedaan pendapat, akan ada gesekan. Tujuannya adalah agar kita itu saling melebur, memahami, mengerti kedudukan masing-masing. Dan lebih daripada itu, kita bisa mengerti kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Acap kali saya katakan begini, tidak ada di antara kita yang tidak pernah salah. Sehebat-hebatnya kita menjaga, mengatur segala sesuatu, tetap saja ada yang salah. Artinya, di luar dari dalam diri kita ada yang tidak dapat kita kendalikan. Tadi pagi waktu saya dengan Ibu Gembala itu olahraga,
Dari ujung sana itu ada seorang wanita teriak-teriak, tolong, tolong, tolong gitu. Sambil saya nggak mau mati sekarang gitu. Kaget saya gitu. Padahal kami sedang menginjili satu orang gitu di dalam olahraga ini. Naik motor suaranya kencang sekali. Setahu saya, bapak ini naik motornya itu pakai di sini itu kecepatan 10 lah. Ini sampai 60, 70 gitu. Sampai di pintu gerbang berhenti, lalu istrinya langsung turun, diambil anaknya cepat-cepat gitu. Saya bilang sama suaminya yang naik kendaraan itu, Pak, sabar ya Pak. Dia bilang, iya Pak. Setahu saya itu karakter bapak ini memang pendiam. Kelihatannya sabar. Tapi jauh dari kata sabar dari pemahaman saya. Ada sesuatu yang lepas kontrol. Saya ingin katakan sekali lagi, baik suami maupun kita sebagai istri, kita tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan itu, yang menjadikan kita gesekan beda pendapat. Tapi di dalam ayat 14 Matius pasal 6 itu menjelaskan kepada kita dengan baik. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Keharmonisan, kebahagiaan di dalam keluarga itu tidak datang secara otomatis. Kebahagiaan, keharmonisan itu tidak datang tiba-tiba. Seringkali saya katakan begini, harus diusahakan sedemikian rupa. Termasuk bicara mengampuni, itu adalah usaha kita untuk terciptanya kebahagiaan, terciptanya satu keharmonisan. Nah, untuk mengampuni Bapak Ibu Saudara, pijakannya adalah berdasarkan pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan Yesus tegas katakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Pijakannya, pengertian ayat ini bukan kalau kita mengampuni maka Tuhan mengampuni. Tidak. Tetapi sebenarnya pengampunan yang kita beri kepada pasangan yang kita anggap salah, dasarnya adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Sehingga kita punya dasar untuk mengampuni. Jangan berkata mengampuni itu berat, mengampuni itu sulit. Kalau kita masih berkata mengampuni itu sukar, mengampuni itu sulit, itu artinya kita belum mengerti benar makna peristiwa daripada Yesus mengampuni kita. Artinya secara pribadi kita masing-masing sudah punya dasar. Kita sudah pernah mengalami sesuatu pengampunan dari Tuhan. Nah, berdasarkan anugerah pengampunan dari Tuhan itulah kita punya dasar, kita punya pijakan untuk mengampuni orang yang bersalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berkata saya sulit mengampuni, tidak. Karena kita sudah punya dasar, kita sudah punya pengalaman terlebih dahulu. Pengalamannya apa? Tuhan
Tuhan secara pribadi mengampuni saya, dan berdasarkan pengampunan ini saya mengampuni orang-orang yang bersalah, yang sedang bersengketa. Dalam hal ini relasi suami dan istri. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan, sesungguhnya karakter mengampuni itu adalah berasal dari buah-buah roh. Kasih itu sabar, ia murah hati. Ada banyak bagian-bagian di dalamnya. Tapi orang yang bisa mengampuni, orang yang bisa mengampuni itu punya sebuah kelebihan. Bukan kita mudah tersulut gitu. Bukan kita seperti sebuah bensin yang ketika didekatkan kepada api langsung terbakar. Tapi orang yang mengampuni itu mudah, ya sudah tidak masalah gitu. Sudah selesai gitu. Dan ini butuh keterampilan. Ini butuh namanya pendidikan setiap hari. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni tanpa ada orang-orang yang menggesek kita? Kapan saatnya kita belajar mengampuni? Saat kita sedang mengalami masalah, ada gesekan dengan pasangan hidup kita. Kalau kita nggak pernah mengalami gesekan, nggak pernah mengalami beda pendapat, nggak pernah mengalami beda persepsi tentang anak, tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang pelayanan, maka kita tidak akan pernah bisa belajar mengampuni. Orang yang bisa mengampuni itu pasti mereka telah teruji dengan berbagai macam kesulitan, gesekan, beda pendapat itu. Nah, jangan berdoa, jauhkan saya dari kesulitan. Jangan berdoa, jauhkan saya dari gesekan. Ajar pasangan saya untuk rendah hati, tidak. Tapi kadang-kadang ada baiknya kita mengalami gesekan. Supaya apa? Kita itu bisa belajar mengampuni. Sebab kalau tidak, tiap hari, tiap tahun, tiap waktu kita akan diperhadapkan dengan kenyataan itu. Tapi kalau kita sudah bisa mengampuni, menurut saya akan semakin rendah, akan semakin intensitasnya itu semakin mudah masalah yang kita hadapi. Nah, lalu bagaimana caranya menurut saya kita belajar untuk mengampuni itu? Sikap kita terhadap orang-orang atau pasangan kita yang menurut kita menjengkelkan, pasangan kita yang kadang-kadang suka mendebat, yang kadang-kadang egois, yang kadang-kadang dia menang sendiri, yang selalu memicu perdebatan sehingga kita jadi marah. Nah, mari kita belajar tentang keterampilan mengampuni. Yang pertama, saya kira kita harus belajar seperti Filipi pasal yang kedua. Kita Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, saya baca demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia ada di dunia ini untuk menggenapi rencana Bapa. Ia adalah Allah. Ia sendiri adalah Allah. Tapi ketika berhadapan dengan manusia di dalam mengikuti rencana Bapa itu, Ia tidak mempertahankan kealahannya itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Tapi Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Adakah kesempatan dari Tuhan Yesus untuk membalas orang-orang yang berseteru dengannya? Orang-orang Yahudi, orang-orang yang berusaha menyalibkan Dia, orang-orang yang membunuh Dia. Adakah kesempatan itu? Terbuka lebar kesempatan. Tapi Ia tidak mempergunakan kesempatan itu untuk membalas. Itu sebabnya di dalam kitab Petrus, 1 Petrus, dia sebut begini, waktu Ia dihina, Dia tidak membalas. Waktu Ia diludahi, Ia tidak membalas. Nah, kalau kita belajar dari hal ini, yang pertama keterampilan mengampuni. Bagaimana kita belajar mengampuni? Menahan diri untuk membalas. Menekan sesuatu itu atau mengurangi sesuatu di dalam diri kita itu butuh tenaga atau butuh energi yang berat. Untuk menganggap rendah itu sebuah tenaga yang luar biasa yang perlu kita keluarkan. Butuh pemikiran-pemikiran, butuh tenaga yang begitu ekstra. Bapak Ibu Saudara, wujud daripada ketaatan kita kepada Tuhan adalah sebenarnya ketika Tuhan itu bicara kepada kita, dilarang untuk membalas. Pada waktu kita memberikan diri kita untuk menahan diri untuk tidak membalas, artinya kita sedang memberikan ruang, kita sedang memberikan waktu, kita sedang memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk membalas. Jadi kalau Bapak Ibu disakiti, jangan menyakiti. Berikan ruang kepada Tuhan. Tugas kita adalah menahan diri untuk tidak membalas. Kepada suami dan istri pun harusnya demikian. Kita harus belajar menahan diri untuk tidak membalas. Meskipun ada kesempatan yang baik untuk membalas. Dalam relasi dengan masyarakat pun sama. Tahanlah diri kita untuk tidak membalas. Tahan diri ini. Tahan diri ini untuk membalas kesalahan orang lain. Jangan berikan kesempatan sekali-kali diri kita untuk membalas. Kalau yang membalas kita itu mungkin dirasakan oleh pihak itu sakit sejenak dan tidak akan memberikan manfaat yang lebih. Sebenarnya tujuannya kan agar orang yang bersengketa dengan kita itu menyelesaikan. Tapi ketika kita membalas, mengambil hak kita, justru tidak menyelesaikan, akan semakin membakar amarah. Tapi kalau kita berdiam diri, menahan diri, tidak membalas, maka Tuhan yang akan menyempurnakan tujuan
tujuan dari apa yang sedang terjadi itu. Tugas kita adalah tahan diri untuk tidak membalas. Kalau kita membalas, mempergunakan kesempatan itu, kita ini tidak akan pernah adil. Tapi keadilan yang sesungguhnya adalah Tuhan, dan izinkan Tuhan yang berperkara di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam gesekan yang kita hadapi. Seperti Tuhan Yesus ketika dia dihina, diludahi, diperlakukan tidak adil, ia tidak membalas. Itulah yang disebut mengosongkan diri. Itulah yang disebut sebagai kenosis itu. Ada kesempatan untuk membalas, tapi tidak dipergunakan kesempatan untuk membalas itu sebagai haknya untuk melampiaskan amarah. Saya hanya ingin memperjelas begini, orang-orang yang bisa menahan diri, tanda kutip saya mengatakan begini, ia adalah punya ciri orang-orang yang dewasa. Anak kecil kalau ditapok, dia akan balas tapok. Anak kecil kalau dipukul, dia akan balas pukul. Namanya juga anak kecil. Tapi orang dewasa ketika dipukul, dia akan berdiam, tidak membalas. Tidak membalas itu bukan berarti dia tidak mampu. Tidak membalas itu bukan berarti dia tidak bisa. Bukan berarti dia tidak punya kapasitas, tidak punya kekuatan. Ia punya kekuatan untuk membalas, tetapi ia lebih mengambil sikap untuk diam. Nah, ini orang-orang yang dewasa. Yang kedua, dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44. Ayat 44, saya baca begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajar begini, berdoa bagi orang yang telah menyakiti kita. Wah, ini sebuah situasi yang berbanding terbalik dengan kita, bukan? Apalagi kami ini orang Sumatera, ya. Kalau diperlakukan begitu, waduh, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kan begitu. Sudah menyeberangi lautan, kenapa diam, kan begitu? Tapi Alkitab mengajar kepada kita, berdoa bagi orang yang telah menyakiti. Berdoa bagi orang yang telah menganiaya kamu. Jadi selalu dimulai dengan berdoa. Termasuk mendoakan orang-orang yang melukai kita. Kalau suami istri bertengkar, jangan berdoa, Tuhan hancurkan istri saya, patahkan suami saya. Jangan begitu. Doalah, Tuhan ampuni suami, ampuni istri. Karena dengan kita belajar memberi pengampunan, sesungguhnya kita telah mendudukkan porsi Tuhan untuk bekerja di dalam peristiwa hidup yang sedang kita alami. Tuhan mengajar berdoalah bagi mereka yang menyakiti, yang menganiaya. Jangan malah dibikin masalah. Jangan malah lantainya dikasih minyak. Dengan harapannya kalau suami lewat kepleset jatuh. Nah, kalau jatuh kan masuk juga dikenakan. Kalau sakit, bawa ke dokter, kan
jadi banyak masalah. Kenapa sih tidak doakan aja, aku mengampuni kamu? Ya, jangan mau bilang syukurin. Matamu di mana? Ya, belajarlah untuk berdoa. Ya. Tuhan ampuni dia. Seperti Tuhan Yesus, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan begini, Matius 5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yang terakhir adalah hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih itu tidak membedakan. Hati yang penuh kasih itu tidak pilih kasih. Hati yang penuh kasih itu adalah penuh kemurahan, tidak terbatas kasihnya. Saya suka like Bapak Ibu di Facebook gitu ya. Kalau ada orang yang memberi, saya beberapa kali mendapat apa ya namanya, piala ya, piala gitu. Karena kita suka like itu. Beberapa kali saya dapat pengagum berat lah gitu. Saya suka yang di Amerika gitu, orang kulit hitam. Kalau di Facebook itu namanya Pak Hati. Dia selalu mendonasikan uangnya itu kepada orang-orang susah, tanpa ada motif-motif yang lain. Tapi ia memberi tulus. Bisa memberi 3.000 sampai 4.000 dolar sekali beri. Dan saya lihat ketika saya bicara, ya, saya ketik terima kasih untuk apa ya, kisah kemanusiaan yang kau tunjukkan. Pernah dia balas, apa yang Bapak inginkan dari saya? Dia bilang, apa yang Bapak inginkan dari saya? Saya jawab, tidak, terima kasih. Dan bukan 1-2 orang, tapi ribuan, ratusan ribu orang. Sekarang yang sedang booming, Bapak tahu kan, yang dari Jawa Timur, nariknya, anak muda itu bikin konten. Kontennya itu dia hanya punya 1 sapi. Kontennya itu narik itu cari rumput gitu, cari rumput. Dan saya coba baca komennya di bawah itu. Yang menarik itu hanya kesederhanaan. Kalau bicara itu sampai, kalau live gitu ya, itu sampai 700.000, 800.000 gitu. Saya nggak ngerti siapa itu. Ketika ditanya siapa kok banyak begitu, itu teman-teman ngarin saya katanya gitu. Teman-teman cari rumput saya, kok sampai sekian ratus ribu orang bingung. Tapi saya coba selami, apa sih kelebihan dari anak muda ini? Kesederhanaan. Ketika dia diperlakukan begini, kamu jelek kok begini, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Kamu punya konten jelek begini kok banyak orang, ya nggak apa-apa gitu. Sederhana sekali. Tapi yang saya mau sharingkan di sini adalah hati yang penuh kasih, tidak cepat marah, gampang mengampuni. Itu kan karakter yang yang perlu kita bangun setiap hari. Menyikapi apa? Dengan bertambahnya usia,
kelemahan-kelemahan tubuh, keterbatasan-keterbatasan ini harus kita lebih banyak bersabar, ya. Hati yang penuh kasih. Ya sudahlah begitu. Dengan kata lain, kita sedang memberi hak Tuhan untuk beracara di dalam peristiwa hidup yang sedang kita hadapi. Saya simpulkan sederhana begini: keharmonisan, kebahagiaan di dalam keluarga perlu dibangun dengan keterampilan mengampuni ini. Salah satu yang perlu kita perhatikan adalah tahan diri ketika kita mau membalas. Berdoa bagi orang yang menyakiti dan miliki hati yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Ibu Gembala masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan kehidupan, terutama dalam kami berumah tangga. Kami melihat Tuhan, seringkali kami diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Tetapi kami belajar oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kami belajar untuk mau saling mengampuni, karena kami tahu Tuhan sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat belajar menahan diri kami, dapat belajar menahan segala keegoisan kami, kemarahan kami, dan ajar kami untuk dapat berdoa, mengampuni setiap orang-orang yang bersalah dan menyakiti kehidupan kami. Dan kami juga belajar Tuhan mempunyai hati yang penuh kasih, sehingga biarlah rumah tangga kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami suami istri, anak-anak, bahkan cucu mantu kami percaya Tuhan, pada saat sore hari biarlah kami boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dalam keluarga kami, rumah tangga kami dipenuhi dengan segala sukacita dan damai. Kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan pada saat sore hari ini, mengajar kami, membimbing kami, bahkan kami percaya lewat proses-proses kehidupan, hidup kami boleh semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan pada hidup kami pada saat sore hari ini. Biarlah kami suami istri boleh saling mengasihi, kami boleh saling menyayangi, antara orang tua dengan anak-anak terjalin kasih yang sangat mesra, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati rumah tangga kami, berkati kehidupan kami suami istri, dan biarlah roh yang takut akan Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Haleluya. Bapa kami dalam surga, yang bersama Tuhan pada saat sudah dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan, kami mau taat dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kami akan saling mengampuni Tuhan. Terima kasih sebenarnya kami berjalan persembahan dan persembahan yang juga baik agung di Tuhan. Kami sudah bersama Tuhan dan supaya kita akan menjadi di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Setia.
Shalom pasangan Pak Supri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diberkati semuanya. Pengumuman untuk Sabtu depan tanggal 7 September ibadah komunita WL-nya dengan kasih Kristus Ibu Simanjuntak. Firman Tuhannya Bapak Yuma, persembahannya Ibu Chandra. Demikian pengumuman. Sesaat kepada Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam doa. Kami bersyukur oleh kemurahan dan anugerah Tuhan kami bisa beribadah sore hari ini. Kami tahu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Engkau berkati rumah tangga keluarga kami. Engkau berkati sebagai suami dan istri, baik orang tua dengan anak, dengan cucu, dengan mantu, dengan semua keluarga. Kiranya ada satu ikatan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Dan ketika terjadi masalah, terjadi gesekan, ajar kami untuk belajar mengampuni, sehingga kedamaian, sejahtera ada bersama di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga Tuhan memerintahkan segala berkat atas rumah tangga dan keluarga kami. Engkau bimbing, Kau arahkan keluarga kami di dalam terang firman Allah, agar kiranya hidup kami semakin lagi mempermuliakan nama Tuhan. Teringat akan kami bagi anak Benyamin yang dirawat di rumah sakit. Hamba mohon anugerah-Mu, Kau berkati anak kami dalam nama Yesus. Beri kesehatan, kekuatan yang baru. Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami beristirahat dengan baik. Besok pagi kami datang beribadah kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.